Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz dengan NPM 2108260258 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada blok psikiatri, yaitu berjudul tentang skizofrenia, yang dimana secara definisi skizo adalah gangguan psikotik kronis yang membuat seseorang kesulitan membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Lalu kondisi itu dapat juga menyebabkan disorganisasi perilaku dan pikiran dan kepala. Lalu secara etiologi, penyebabnya pasti belum diketahui sepenuhnya, namun tetapi ada juga beberapa faktor yang berkontribusi, yaitu ada faktor genetik. Secara resiko skizofrenia meningkat jika ada riwayat keluarga dengan penyakit ini. Faktor lingkungan, infeksi masa selama kehamilan. Lalu ada juga stres dan trauma di masa kecil yang dapat meningkatkan resiko tersebut. Lalu ada ketidakseimbangan kimiawi otak, yaitu ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamin dan glutamat yang diduga memainkan peran yang penting. Lalu ada abnormalitas struktur otak, dan beberapa penelitian menunjukkan perubahan struktur otak pada penderita skizofrenia seperti pembesaran ventrikel otak. Lalu ada klasifikasi. Secara klasifikasi, skizofrenia itu berdasarkan gejala utama yang dialami, antara lain skizofrenia paranoid yang ditandai oleh delusi dan halusinasi, seringkali melibatkan perasaan curiga atau dianiaya. Lalu ada skizofrenia hebefrenik, yaitu ditandai dengan pemikiran dan perilaku yang sangat tidak terorganisir. Lalu ada juga skizofrenia katatonik yang melibatkan gangguan pergerakan yang ekstrim seperti kaku atau gerakan berulang. Lalu ada gejala dari skizofrenia yang dimana dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Ada yang gejalanya positif dan juga negatif. Secara yang positif, tambahan yang tidak biasa pada perilaku seseorang seperti halusinasi, ada juga delusi, dan pemikirannya pun kacau. Secara negatif, gejalanya itu kehilangan kemampuan normal seperti apatis, isolasi sosial, kurang motivasi, dan gangguan emosi. Lalu ada tata laksana farmakologi skizofrenia, yaitu yang dimana contoh obat antipsikotik seperti haloperidol, yang dimana dosisnya itu 5 hingga 10 mg per hari. Efek sampingnya adanya tremor, kekakuan otot, gejala ekstrapiramidal, dan gangguan tidur. Lalu ada juga diberikan risperidon. Dosisnya itu 2 hingga 6 mg per hari, yang memiliki efek samping adanya peningkatan berat badan, kelelahan, dan disfungsi seksual. Lalu ada juga olanzapine, dosisnya itu 5 hingga 20 mg per hari. Efek sampingnya itu sedasi dan peningkatan berat badan. Lalu ada juga dia mengalami risiko adanya diabetes. Lalu clozapine, dosisnya itu 300 hingga 400 mg per hari. Efek sampingnya itu agranulositosis, penurunan drastis sel darah putih. Lalu ada peningkatan berat badan dan gangguan metabolik. Nah, untuk tata laksana non-farmakologinya, selain obat-obatan, pengobatan skizofrenia juga mencakup terapi psikososial seperti terapi perilaku kognitif atau CBT. Lalu adanya dukungan keluarga dan rehabilitas sosial untuk membantu penderita menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Di dalam mind map saya sudah saya letakkan beberapa referensi. Mungkin segitu saja, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.